Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Selamat pagi ya teman-teman semua di hari Selasa ini. Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan video kali ini aku mau ucapin terima kasih banyak-banyak buat teman-teman semua yang udah selalu support dan dukung channel YouTube aku ini ya, dengan konten-kontenku yang sederhana ini. Teman-teman udah selalu mendukungnya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Taiwan, Hong Kong, Thailand, dan semuanya, dan negara-negara yang lainnya. Aku ucapin terima kasih banyak-banyak ya. Gak ada yang bisa aku balas apapun, cuman bisa aku doakan semoga teman-teman semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh pengen berbagi cerita aku dari awal aku nge-YouTube sampai bisa gajian tiap bulan itu gimana. Nah, tapi disclaimer dulu ya teman-teman, aku cerita macam nih, cerita begini nih bukan untuk bermaksud pamer atau apa sih yang dipamerin ya, cuman sedikit aja ya pengen berbagi cerita. Tujuannya itu untuk menyemangati teman-teman seperjuangan yang sebagai YouTuber pemula agar tetap semangat ya. Jadi memang YouTube itu kalau aku katakan itu memang bukan hal yang mudah ya. Jadi memang butuh perjuangan. Nah, dari awal aku nge-YouTube ya, dulu tuh aku pertama nge-YouTube itu karena dipaksa ya teman-teman, jadi seperti terpaksa gitu ya, atau bukan keinginan dari hati aku sendiri. Aku tuh mau nge-YouTube itu bukan, tapi husband aku pengen aku nge-YouTube, sedangkan aku itu udah terbiasa ngonten-ngonten di konten kreator foto video itu di Instagram gitu ya. Tapi karena nantinya itu aku nggak bakalan stay terus di Indonesia, karena pun nanti kalau udah nggak bekerja di Indonesia aku pun harus balik pulang tinggal di Malaysia. Jadi biar bisa tersalurkan hobiku membuat video, jadi ya kalau nge-YouTube kan jadi masih bisa menyalurkan hobiku gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh nyaraninnya memang agak sedikit maksa. Mudah-mudahan gak ditonton ya. Nanti dia komplain lagi. Jadi nyaraninnya tuh agak-agak maksa gitu, bahwa aku tuh lebih baik nge-YouTube gitu sambil tetap jalan di Instagram. Nah, di awal itu aku tuh memang hati tuh nggak terima, karena biasa udah di Instagram tuh cuman bikin video sedikit. Kalau di Instagram tuh kan bikin video sedikit, bikin foto sedikit aja udah dapat jutaan rupiah. Sedangkan kalau di YouTube itu kita harus berjuang, bikin video harus sampai monetisasi, persyaratan YouTube-nya, dan itu pun belum tentu dapat uang gitu ya. Di situ tuh hati rasa nggak terima. Tapi akhirnya sekarang aku happy karena setiap bulan bisa jajan es krim dari nge-YouTube gitu ya. Alhamdulillah ya, berkat teman-teman semua ya. Nah itu jadi aku mau berbagi cerita gitu, menyemangati teman-teman apa aja sih. Dan buat yang pengen nge-YouTube juga, ini penting banget. Pengalaman aku siapa tahu berguna ya, atau menjadi gambaran buat teman-teman pemula atau yang baru mau mulai nge-YouTube ya. Hal-hal ini tuh penting banget buat teman-teman yang baru mau mulai nge-YouTube ya. Karena ini aku bercerita bukan berdasarkan teori-teori, tapi ini aku menceritakan pengalaman pribadi aku dari awal aku nge-YouTube gitu ya. Nah, jadi yang pertama dibutuhkan oleh seorang konten kreator YouTube, kalau teman-teman memang benar-benar mau nge-YouTube itu, yang pertama tuh teman-teman harus mempunyai mentalnya itu harus mental yang kuat dan yakin bahwa teman-teman bener nih mau terjun di dunia per-YouTuban gitu ya. Karena nanti kalau sudah berjalan dan teman-teman merasa kesulitan, kalau mental kita dan tekad kita sudah kuat, bahkan terus diperjuangkan dan tidak akan berhenti di tengah-tengah. Karena kalau berhenti di tengah-tengah itu menjadikan sia-sia atau hanya buang waktu. Jadi harus dipikirkan betul-betul. Nah,
kita tuh harus kuat mental sampai untuk meraih yang namanya persyaratan untuk menjadi partner YouTube ya, atau monetisasi. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, teman-teman, perjuangan itu pun masih bakal berlanjut lagi. Nah, untuk mencapai monet itu pun bukan hal yang mudah. Nah, di sini aku bukan menakut-nakuti atau menciutkan mental teman-teman yang baru mau nge-YouTube tuh, bukan. Ini aku menceritakan. Jadi, teman-teman tuh harus bisa punya satu tujuan yang memang harus berhasil gitu ya. Nah, jadi untuk mencapai monetisasi pun harus membutuhkan perjuangan untuk bisa nantinya jadi partner YouTube dan boleh mendapat bayaran gitu ya. Nah, dari situ kita pun dibutuhkan lagi setelah monet untuk berjuang lagi gimana caranya konten-konten kita mendapatkan penonton gitu ya. Otomatis kalau ada yang nonton kan kita jadi dapat gaji gitu ya. Nah, itu bukan hal yang mudah juga, dan bukan hal yang mudah dan perlu diperjuangkan. Jadi kita bakalan yang mengalami namanya naik turun view dan lain sebagainya ya. Nah, aku tuh untuk mencapai monetisasi pun banyak banget mengalami kendala. Bahkan aku tuh aku nggak mau loh nge-YouTube. Aku udah biasa dapet duit dengan konten-kontenku di tempat lain. Kenapa aku harus nge-YouTube yang susah banget buat dapetin uang aja harus terlalu persyaratannya ini itu gitu ya. Bahkan aku pernah mengambil jalan pintas untuk langsung monetisasi gitu, dan akhirnya aku terjeblos atau kan ada yang memang benar-benar itu jasanya bagus, ada yang benar-benar memang berniat jahat gitu ya. Yaitu aku bercerita pengalaman masa dulu ya, tapi akhirnya pun aku ya udahlah, alami saja gimana caranya kita nanti bisa mencapai dengan hal yang benar ya. Karena kalau hal yang seperti itu tuh, kalau kita mengambil jalan pintas, pada akhirnya kita pun setelah monetisasi akan sepi penonton dan tetap nggak dapat uang, karena ya yang kita ambil kan jalan pintas atau penonton fiktif belaka ya, hanya untuk mencapai monetisasi gitu ya teman-teman. Nah, setelah monet, kita pun harus berjuang untuk bisa terus bertahan dengan view yang biasa naik turun, dengan penghasilan yang biasa naik turun. Bahkan untuk mencapai ambang batas pun ada beberapa banyak lah ya teman-teman yang bertahun-tahun belum sampai ambang batas dan belum bisa gajian. Nah, itu memang perlu perjuangan dan juga ya kewajiban kita sebagai manusia kan cuman berdoa dan berusaha ya terus berjuang dan berusaha ya sampai nanti kita benar-benar mendapatkan apa yang kita perjuangkan ya teman-teman. Nah, setelah mencapai misalnya nanti video kalian itu sesuai dengan target kalian, yaitu keinginan untuk mendapatkan view yang tinggi, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan, bahkan jutaan, masih lagi diuji mental kalian, yaitu dengan adanya penonton alami. Nah, itu kan keinginan kita sebagai YouTuber untuk mendapatkan yang namanya penonton alami. Nah, teman-teman harus tahan mental terhadap yang namanya penonton alami, karena mereka akan ada yang mendukung, ada yang berkomentar dengan apa yang mereka pikirkan dengan pikiran mereka sendiri, ada yang mengkritik, kritikannya ada yang membangun, ada yang kritikannya pedas seperti rasa cabai setan di ayam penyet gitu ya. Jadi kita terima saja apapun itu ya, itulah yang membuat channel kita menjadi lebih maju dan lebih baik gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu benar-benar harus dibutuhkan mental yang kuat atau mental yang tangguh ya teman-teman kalau mau menjadi YouTuber ya. Nah, kalau kemudian yang kedua itu kalau memang harus punya peralatan YouTube yang bagus-bagus nih, HP yang bagus, ini yang bagus biar penontonnya yang banyak gitu-gitu. Nah, kalau itu bukan sebagai syarat utama ya teman-teman. Kalau kita udah peralatannya canggih nih, kita peralatannya keren-keren, video bening, belum tentu juga bisa sukses. Tapi itu juga hanya sebagai penunjang. Tapi yang utamanya itu mental kita dulu ya teman-teman, tekad kita dulu untuk nge-YouTube itu seperti apa gitu ya. Di saat down-nya kita
tuh harus mampu bangkit dan semangat kembali gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus pilih tema ya. Tema dalam YouTube kita itu apa? Kita mau mengambil tema apa gitu ya. Nah, misalnya kita mengambil tema ini, ya udah kita tekunin itu dulu. Nah, kalau sampai memang beberapa lama tema itu tuh nggak berkembang di YouTube kita, teman-teman pun bisa melakukan perubahan terhadap channel kalian. Misalnya, oh aku mau coba tema yang lain lah, siapa tahu mendapatkan penonton yang lebih atau apa. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Memang kita harus konsisten dengan tema yang kita ambil, tapi kan kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Siapa tahu dengan hal atau sesuatu yang baru tiba-tiba mendatangkan penonton alami di channel kita gitu ya. Kan rezeki juga nggak ada yang tahu ya, kita mesti bisa merubahnya gitu ya. Terus yang ketiga itu kalau memang modal yang kita punya gitu ya, apalagi aku sebagai ibu rumah tangga biasa gitu ya, jadi aku sih lebih memilih hal atau tema yang memang gak terlalu mengeluarkan modal yang besar, tapi gimana nanti kita bisa mendapatkan rupiah yang lumayan gitu ya. Karena kalau nanti menggunakan tema konten yang dengan modal-modal yang besar gitu ya, nanti akhirnya kita bakal kecewa karena ternyata nge-YouTube tuh tidak seperti yang dibayangkan. Karena kita ini siapa? Kita ini bukan artis yang upload apa saja orang bakal kepo gitu ya. Kita ini siapa? Kita nggak dikenal siapa-siapa. Jadi ya kita pilih tema-tema yang misalnya bermanfaat atau sesuatu hal yang orang lain pengen tahu gitu ya. Kita bisa pilih tema-tema yang seperti itu dan gunakanlah, carilah yang modalnya itu minim ya teman-teman. Jangan memilih tema yang dengan modal yang besar-besar, nanti kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bakalan jadi kecewanya tuh double gitu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, sebenarnya sih banyak banget pengalaman YouTube aku, dari yang sampai iklannya hilang hingga kembali lagi, gimana caranya, banyak yang ingin aku ceritakan, tapi nggak mungkin kalau di dalam satu video ini. Jadi kapan-kapan, misalnya 1 minggu sekali, kalau ada teman-teman yang ingin sharing atau ingin bertanya, boleh ya di kolom komen aku, nanti aku buatin videonya apa yang ingin teman-teman ingin tahu ya. Kalau tutorial YouTube yang sudah mumpuni sih ya banyak ya. Di sini aku bakal ceritain yang berdasarkan pengalaman aku aja, gimana viewnya jadi naik, gimana pernah iklannya hilang terus kembali lagi, terjerumus ke dalam hal yang gak seharusnya ya kan. Banyak sih yang pengen aku ceritain, tapi sementara aku berbagi sharingnya itu dulu ya teman-teman. Jadi modal utama untuk menjadi YouTuber atau sebagai pemula itu yaitu satu, mental. Yang kedua, pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan kita ya, baik kemampuan modal maupun kemampuan kita dalam berpikir ya, yang intinya nggak menjadi beban buat kita. Jadi kita ngejalanin YouTube ini, ngejalaninya itu happy, karena ini panjang prosesnya, bukan hal yang langsung gitu ya. Jadi untuk mendapatkan gaji, bisa gajian tiap bulan itu panjang gitu ya. Nah, beberapa teman kemarin ada yang tanya, Bunda Ipi gajinya berapa? Di sini pokoknya semangat aja ya Bunda Ipi. Alhamdulillah ya, gajinya nggak banyak dan nggak sedikit juga. Alhamdulillah lah ya, bisa buat jajan es krim. Dan ini pun terima kasih banyak berkat dukungan teman-teman semua ya. Jadi tetap berjuang, dan kalau teman-teman mau sharing aku sharing apa lagi, boleh nanti teman-teman di kolom komen ya. Nanti aku sharingkan berdasarkan apa yang pengalaman aku dalam menjadi YouTuber pemula ini. Nah, terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya ya buat teman-teman di rumah. See you next video ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These lucid dreams where I can't move again. 'Cause I'm lost in the way you